Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Renista Eka Marita Dan saya Sudi Hasanah. Kami akan mengerjakan tugas video untuk mata kuliah Aswaja demi memenuhi tugas UAS mata kuliah Aswaja dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Ulfa MPDI dengan tema konsep khilafah dalam perspektif Islam. Yang pertama, tentang pengertian khilafah. Dalam bahasa, khilafah itu berasal dari kata khalafah yang artinya menggantikan atau datang setelahnya. Pengertian khilafah. Secara bahasa, khilafah berasal dari kata khalafah yang artinya menggantikan atau datang setelah. Secara istilah, dalam konteks politik Islam klasik, khilafah adalah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam untuk menggantikan fungsi Nabi Muhammad SAW dalam menjaga agama dan mengurus dunia. Pemimpinnya disebut khalifah. Khilafah dalam sejarah dan perkembangannya. Konsep khilafah muncul pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW sebagai solusi untuk menjaga persatuan umat Islam. Sistem ini berjalan dalam bentuk yang berbeda-beda, mulai dari Khulafaur Rasyidin yang dipilih dengan musyawarah, kemudian berubah menjadi sistem monarki atau kerajaan pada masa Bani Umayyah, Abbasiyah hingga Utsmaniyah. Perbedaan bentuk pemerintahan ini menunjukkan bahwa prakteknya bersifat dinamis dan konstekstual, menyesuaikan dengan zaman dan tempat. Pandangan Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah tentang khilafah dan sistem negara. Pandangan Aswaja yang diwakili oleh ulama-ulama seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Imam Haramain dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Kewajiban adanya imamah atau kepemimpinan. Mayoritas ulama Ahlussunnah sepakat bahwa mengangkat seorang pemimpin atau imam atau khalifah untuk umat Islam adalah kewajiban atau fardhu kifayah. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban, menerapkan hukum, dan melindungi kepentingan umat. 2. Metode pengangkatan tidak kaku. Aswaja tidak mendikte satu metode baku untuk mengangkat kepemimpinan. Metode ini bisa melalui 1. Ahlul halil wal aqdi atau musyawarah para ahli dan tokoh. Yang kedua, ba'ad, sumpah setia. Yang ketiga, penunjukan oleh khalifah sebelumnya atau seperti yang kontroversial pada masa Muawiyah. Yang keempat, kekuatan. Jika seseorang berkuasa dan mampu menegakkan keadilan, maka ketaatan kepadanya dianjurkan untuk menghindari fitnah dan perpecahan. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip yang diutamakan. Menjaga kemaslahatan umat. Inti dari politik dalam Aswaja adalah menjaga kemaslahatan umat atau maslahah ammah dan mencegah kerusakan atau mafsadah. Ketaatan kepada penguasa, walaupun bukan sistem khilafah, selama ia masih muslim dan tidak memerintahkan kemaksiatan, adalah prinsip penting untuk mencegah anarki dan perpecahan. Kesimpulannya, Islam tidak mewajibkan sistem negara tertentu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam menetapkan prinsip, bukan bentuk baku. Islam datang dengan prinsip-prinsip universal dalam bernegara, seperti keadilan, musyawarah, persamaan, dan amal ma'ruf nahi munkar. Namun, tidak pernah menetapkan satu bentuk sistem pemerintahan yang spesifik dan mengikat untuk sepanjang masa. Semuanya itu fleksibel atau ijtihad. Bentuk negara apa yang biasa ada di dunia ini seperti republik, kerajaan, kesultanan, atau lainnya adalah wilayah ijtihad atau
pemahaman nalar. Yang terpenting adalah sistem tersebut mampu menerapkan prinsip-prinsip keadilan Islam dan menjaga kemaslahatan rakyat. Kemudian realitas sejarah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa bentuk kepemimpinan dalam Islam selalu berubah. Perbedaan antara sistem Khulafaur Rasyidin dengan sistem-sistem setelahnya adalah bukti yang substansif atau keadilan lebih diutamakan daripada yang formalistik atau bentuk negara. NKRI dan Aswaja dalam konteks Indonesia, pandangan Aswaja ini sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketaatan kepada pemerintah yang sah dan kerjasama untuk membangun bangsa adalah bagian dari implementasi ajaran Islam untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Kesimpulan lagi, Islam juga mewajibkan umatnya untuk hidup dalam keteraturan dan dipimpin oleh suatu sistem yang menjamin keadilan dan ketertiban. Namun, Islam tidak memaksakan satu model sistem negara tertentu. Konsep khilafah adalah salah satu model historis, bukan satu-satunya model yang diwajibkan. Yang diwajibkan adalah penerapan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan di dalam sistem apapun yang dipilih oleh umat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Demikian video diskusi kita tentang konsep khilafah dalam perspektif Islam. Semoga video ini dapat menjadikan pembelajaran untuk kita semua tentang pembelajaran Aswaja ini. Kami berdua mohon maaf jika masih ada salah dalam menyampaikan materi. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.